Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Ketemu lagi sama Kak Ica, Kak Vina, Kak Putri. Ya, sebelum kita mau mulai ibadah, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Putri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih telah pimpin sertai kami, telah kumpulkan kami di rumah masing-masing untuk beribadah online Tuhan. Biarlah Tuhan dengan ibadah ini kami tidak mengurangi sukacita kami Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah ini, biar Tuhan yang memimpin dan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pimpin kami semua Tuhan, agar kami bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sebelum kita pujian, kita tepuk Yesus dulu ya. Ya, oke Kak. Oke Kak. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus dahsyat. Iblis. Sekali lagi ya Kak ya. Ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus dahsyat. Iblis. Nah, udah berkeringat kan? Sekarang bangkit berdiri yuk, kita naikkan satu pujian. Mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang engkau buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Tuh, adik-adik kayak pujian ini nih, Tuhan selalu melihat. Nah, nanti Kak Vina mau cerita ya Kak Vina tentang seseorang yang suka mencuri. Kira-kira Tuhan tahu nggak ya Kak Putri? Iya, tahu dia. Kita tunggu nih ceritanya. Sebelumnya kita mau naikkan pujian dulu ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dipimpin oleh Kak Vina. Berkati agar firman-Mu menjadi berkat atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.
Shalom adik-adik. Aduh, sore-sore gini kalian tetap setia masih mengikuti ibadah sekolah minggu. Keren kalian, keren banget. Tapi siapa yang sudah mandi? Coba angkat tangannya. Kayaknya semua udah mandi ya? Atau baru masih bangun tidur? Aduh Kak, aku baru bangun tidur siang nih. Tapi kalian masih tetap semangat kan untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Oke ya, tapi sebelum mau cerita, kakak mau cerita dulu tentang Alkitab, kakak mau cerita dulu nih. Ada dari salah satu teman kalian sempet cerita sama kakak. Mungkin kalian pernah ngalamin hal yang sama, nanti bisa cerita sama kakak apa yang kalian alami. Jadi nanti bisa kakak kasih tahu gimana caranya supaya kalian gak ngalamin hal itu lagi. Jadi gini, kemarin salah satu dari teman kalian itu cerita sama kakak. Kalau dia baru aja dibeliin mainan baru sama papa mamahnya. Terus dia mainan sama teman-temannya di rumah. Saat dia sudah sore, dia beresin mainannya lagi. Begitu dia saat beresin, dia lihat mainan yang baru itu tiba-tiba gak ada. Wah, kemana nih? Mana mainannya baru lagi kan? Belum puas aku maininnya. Terus dia cariin, mondar mandir. Dia nanya sama temennya, kamu lihat gak mainan aku yang tadi tuh yang baru, aku baru dibeliin sama orang tua aku. Terus kata teman aku, katanya dia gak ngeliat Kak. Terus dia pulang ke rumah, aku ngerasa sedih banget karena aku nggak bisa nemuin mainannya di mana. Terus besokannya aku lihat di rumah teman aku itu dia lagi mainin mainan yang sama banget, sama mainan yang punya aku itu yang baru itu. Terus aku tanya, itu kayaknya mainan aku deh. Terus kata temennya, enggak, ini mainan aku. Iya, itu kan mainan aku kan baru dibeliin, aku tahu banget itu mainan aku. Terus teman aku bilang, enggak, emang ini mainan kamu, emang kamu aja yang bisa beli, aku juga bisa. Tapi aku tahu Kak, itu mainan aku yang baru dibeliin, aku tahu banget. Terus aku ngotot dong, kata adik sekolah minggu ini, enggak, itu pasti mainan aku. Terus teman aku juga ngotot lagi, katanya enggak, ini mainan aku. Emang kamu lihat saat aku nyembunyiin mainan kamu? Kan kamu nggak ngeliat kan? Jadi kalau nggak ada buktinya namanya fitnah dong. Terus ya udah, daripada aku jadinya berantem sama teman aku, ya udah aku akhirnya merelakan saja kalau memang itu mainan aku diambil sama dia, ya sudahlah. Kalau bukan, mudah-mudahan ketemu lagi mainan aku. Kira-kira dari adik-adik ada nggak yang pernah ngalamin hal itu? Pasti pernah ya? Pernah menjadi korban atau menjadi pelaku? Ayo, siapa yang menjadi pelaku? Ketahuan ya. Kan nggak boleh begitu. Ayo sekarang dikembaliin mainan temennya yang diumpet-umpetin. Atau mungkin pensilnya dulu waktu sekolah, penghapusnya atau apa. Ayo, siapa yang suka gitu? Ayo ngaku sekarang. Ketahuan kan? Ya jadi malu deh. Nah, kakak juga mau cerita nih, karena kejadian ini sama seperti yang ada yang mau kakak ceritain nih sekarang. Kakak mau cerita, namanya dia seorang tentara Israel bernama Akan. Bukan Akan tapi A K H A N. Dibacanya Akan. Nah, tentara Israel ini bernama Akan. Dia di bawah kepemimpinan Yosua. Jadi saat itu bangsa Israel diperintahkan sama Tuhan supaya mereka berperang melawan bangsa-bangsa yang gak mau berdoa sama Tuhan. Jadi mereka berperang melawan bangsa-bangsa itu. Setiap kali mereka habis berperang, barang-barang musuhnya itu dikumpulin, nanti dipilihin. Kalau emas dan perak yang berkilauan kayak gini nih, ini tandanya harus diserahkan kepada bait Allah. Tapi kalau barang-barang yang lain tuh perabotan, apa segala macam yang enggak mengandung emas dan perak, itu semuanya harus dibakar.
Saat itu mereka berperang dan tentu saja bangsa Israel saat itu menang. Jadi dikumpulinlah semua barang-barangnya. Semua tentara-tentaranya mengumpulkan barang-barang itu. Dan saat itu si Akan ini melihat ada satu baju. Wah, bagus juga nih baju. Lumayan ya kalau aku pakai baju ini nih. Aku bisa ganteng nih kalau pakai ini nih. Sayang dong, baju mahal, halus begini terus dibakar ya kan. Mendingan aku umpetin aja, aku bawa pulang. Jangan bilang siapa-siapa ya. Terus dia mulai ngumpetin. Dia tengok kanan, tengok kiri. Gak ada yang lihat nih, semuanya lagi sibuk. Kesempatan. Yes, dia cepet-cepet bawa pulang. Begitu pulang dia mulai gali. Lantai rumahnya dia sembunyiin bajunya tuh di dalam-dalam. Ditutupin lantainya lagi pakai karpet. Gak ada yang tahu. Terus dia keluar dari rumahnya tuh kan, gak ada yang tahu kan, dalam hatinya Akan. Terus besokannya lagi mereka berperang. Berperang saat itu bangsa Israel menang lagi. Mulailah dikumpulkan lagi. Tapi saat itu Akan bukannya bertobat, tapi dia malah ngambil lagi. Kalau kemarin baju, kali ini emas dan perak nih lumayan nih. Kalau aku bawa pulang ya kan, kemarin aja kan aman, gak ada yang tahu. Kali ini pasti aku bawa pulang, pasti gak ada yang tahu lagi nih. Bener aja adik-adik, dia sembunyiin, diem-diem. Dia tengok kanan, tengok kiri. Langsung dia lari bawa pulang ke rumahnya. Langsung disembunyiin lagi. Wah, kata dia tuh kan gak ada yang tahu kan. Teman-temannya juga gak ada yang tahu, termasuk pimpinannya si Yosua ini gak tahu juga. Bener-bener ya Akan ini. Dia gak tahu kalau ternyata mata Tuhan melihat seperti pujian tadi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ternyata Tuhan melihat dan Tuhan jadinya sedih sekali ngelihat perilakunya Akan. Akan nih langsung begitu besok harinya lagi bangsa Israel bertempur. Bangsa Israel berperang. Apa hasilnya? Menang? Enggak menang. Mereka malah kalah. Padahal saat itu bangsa yang musuh yang mereka lawan jumlahnya cuma sedikit. Lebih banyak bangsa Israel tapi bisa kalah loh. Saat kalah itu Yosua bingung. Aduh, apa yang salah nih? Strategi perang udah semua aku jalanin. Kalau kemarin aku berperang bisa menang, kok sekarang aku bisa kalah? Padahal jumlah bangsa Israel lebih banyak daripada musuhnya. Wah, bingung dong. Akhirnya Yosua mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang salah? Kenapa bangsa Israel kok kalah? Lalu Tuhan berbicara bahwa Tuhan itu sedih dengan salah satu perilaku orang Israel yang bukannya barang-barang musuhnya itu untuk dimusnahkan tapi malah dibawa pulang dan diumpetin. Yosua akhirnya bingung, waduh siapa yang berbuat ini? Tuhan menyuruh semua orang bangsa Israel harus keluar dari rumahnya. Saat itu rumahnya berbentuk tenda, jadi semua harus keluar dari tendanya. Dan Yosua sama teman-temannya itu mereka bongkar tenda-tenda bangsa Israel untuk mencari siapa yang ngumpetin barang-barang punya musuh-musuhnya itu. Satu rumah dilihat, oh nggak ada. Lalu Akan yang nggak tahu ini ada apa ya? Kok semua orang disuruh keluar terus kok Yosua sama tentaranya beberapa orang itu kok pada masuk-masuk rumah ya? Waduh, jangan-jangan Yosua tahu nih. Jangan-jangan dia tahu kalau aku ngumpetin jubah sama emas dan perak. Wah, udah mulai hatinya mulai duk. Dari mulai yang duk jadi duk. Wah, dia udah mulai ketakutan. Tapi dia mikir lagi, kan aku sembunyiin di bawah tanah. Pasti nggak ada yang tahu lah. Mana ada yang tahu, orang rumah istri sama anakku aja nggak ada yang tahu. Dia dalam hatinya gitu. Dia masih tenang, akhirnya agak sedikit tenang. Lalu mulailah Yosua masuk ke dalam tendanya Akan. Di situ dicari, dilihat. Terus Yosua curiga, ada sesuatu nih di lantainya nih yang tidak biasa ini. Dibuka ternyata betul
betul aja itu barang-barangnya. Wah, langsung dibawa keluar semuanya. Yang barang-barang yang diambil sama Akan dibawa. Ketahuanlah bahwa Akan yang melakukan pencurian itu tanpa sepengetahuan orang. Wah, Akan malu sekali. Akhirnya Akan sama keluarganya dikumpulin semuanya dan bangsa Israel marah sekali. Karena apa? Karena saat itu bangsa Israel kalah berperang. Banyak prajurit-prajurit bangsa Israel tuh yang terluka, bahkan ada yang meninggal hanya karena perilaku Akan ini. Dia pikir orang-orang gak tahu dan dia pikir Tuhan juga gak tahu, Tuhan juga gak bisa melihat. Tapi ternyata Tuhan Maha mengetahui segalanya. Akhirnya Akan dan keluarganya harus menerima hukuman yang menyedihkan. Aduh, kasihan sekali. Dari situ kita bisa belajar ya adik-adik, bahwa ternyata saat orang lain nggak lihat apa yang kita lakukan, tapi ternyata Tuhan melihat loh. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha mengetahui. Tuhan kita segalanya tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini. Terlebih juga di dalam hati kita. Walaupun kita nggak ngomong kotor, tapi Tuhan tahu kalau di dalam hati kita, aku kesel. Misalkan gitu, kesel sama temennya, dia lagi nih, aku kesel nih, aku jengkel banget nih. Tuhan tahu walaupun kalian gak ngucapin, karena Tuhan mengetahui segalanya. Kita mau belajar yuk adik-adik, semuanya kita belajar supaya tidak mengikuti perilakunya Akan yang dia pikir Tuhan gak tahu. Padahal Tuhan kan tahu ya, namanya juga Tuhan. Kalau papa mama kalian gak bisa lihat perilaku kalian saat mungkin kalian di sekolah atau di kamar sendirian, tapi Tuhan bisa mengetahui. Termasuk juga saat kalian menghadapi persoalan dalam hidup kalian. Misalkan kalian lagi sedih, mama nih gak ngertiin aku, pak aku PR-nya banyak, mana ujian aku kemarin nilainya jadi jelek lagi, aku diomelin sama bu guru saat belajar online, terus aku masih disuruh ini, masih disuruh itu, padahal juga aku ditambah lagi lapar lagi. Tapi Tuhan ternyata tahu loh saat kalian seperti itu, dan pasti Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kalian. Kita mau belajar yuk dari ceritanya Akan. Kesimpulannya adalah keserakahan membuat kita lupa akan perintah Tuhan. Sama-sama yuk kita bilang, keserakahan membuat kita lupa akan perintah Tuhan. Jadi adik-adik mulai sekarang contoh dari cerita ini supaya tidak menjadi seperti Akan. Kita juga mau belajar untuk menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Lukas 12 ayat 15. Nah, di situ dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi ingat lagi ya, keserakahan membuat kita lupa pada perintah Tuhan. Kita mau belajar untuk dapat tetap taat dan setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Kita mau berdoa dulu yuk untuk firman Tuhan, dan kita mau doa untuk penutup kita. Lipatkan tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar Tuhan untuk tidak menjadi seperti Akan yang serakah akan kekayaan dalam hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami tidak mau serakah, tapi kami mau belajar berbagi dan kami mau tetap belajar setia pada perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa Tuhan agar firman ini dapat bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Kami mau melakukannya setiap hari, tentunya dengan pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus juga mau menyertai setiap adik-adik saat ini yang mengikuti ibadah online sekolah minggu.
berkati mereka dalam keadaan mereka. Mungkin saat ini mereka ada yang sakit, biarlah kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Mereka sedang menghadapi segala sesuatunya, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk adik-adik. Tuhan juga kiranya mau memberkati untuk para papa dan mama orang tua yang membimbing setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka dalam kesehatannya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mau menjadikan kami keluarga kerajaan Allah yang menjadikan Kristus dalam hidup kami segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kami mau tetap taat dan setia dan melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Kakak juga mau mengingatkan untuk setiap orang tua yang mau mendukung ibadah online sekolah minggu ini, mungkin bisa melakukan persembahan secara transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Biarlah kiranya papa mama yang sudah memberikan, kami mengucapkan berterima kasih sekali untuk dukungannya. Juga untuk tetap mendukung channel GBI Sigma di YouTube, untuk tetap like, share, dan subscribe channel ini. Juga kakak mau mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu memakai masker, dan rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kita mau akhiri ibadah online sekolah minggu saat ini. Kita mau nyanyikan sama-sama Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah, shalom.